kami ulas kembali 12 pertanyaan. Tentunya ini kalau melihat indikasinya ini pertanyaan yang sulit dijawab oleh pembela nasab ta'ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudaraku semua, sahabat-sahabatku semua yang terus memantengi channel kami, channel Bejo Dunyo Akhirat. Semoga keberkahan, kesehatan, keselamatan, kelapangan rizki, kemurahan rizki selalu terlimpah untuk kita semua. Dan berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Kemarin kami sudah mengunggah tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sudah menerima buku yang dikirimkan oleh Habib Rumel. Dari buku yang dikirimkan Habib Rumel kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak menyinggung 12 pertanyaan yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, ini kan menimbulkan suudzon. Pertanyaannya apa, terus jawabannya apa? Ini maksudnya apa kan? Nah, makanya ini kami ulas kembali 12 pertanyaan. Tentunya ini kalau melihat indikasinya ini pertanyaan yang sulit dijawab oleh pembela nasab ta'ali. 12 pertanyaan. Buktinya Habib Rumel tidak menyinggung 12 pertanyaan dalam buku yang dikirimkan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tersebut. 12 pertanyaan itu apa saja? Yang pertama, apakah Ali, ayah Fakih Muqaddam ini sosok historis yang ada di Tarim ketika itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika pembela nasab ta'ali beralasan tidak disebutnya nama Ali, ayah Fakih Muqaddam dalam kitab Ibnu Samroh karena ketika itu Ali masih hidup, sedangkan Ibnu Samroh hanya mencatat ulama yang telah wafat. Baik, bisa demikian, tetapi kakek Fakih Muqaddam Ali Kholik Qosam ketika itu sudah wafat. Ia wafat tahun 529 Hijriah. Jika Ibnu Samroh hanya mencatat ulama yang sudah wafat, maka Ali Kholik Qosam seharusnya dicatat karena sudah wafat. Karena ketika Ibnu Samroh hidup itu Ali Kholik Qosam sudah wafat. Mengapa ia tidak dicatat juga? Padahal dalam literatur kitab karangan ulama Pahlawi, Ali Kholik Qosam ini disebut ulama besar. Itu pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga, begitu pula ayahnya Ali Kholik Qosam yang bernama Alwi II, mengapa juga tidak dicatat? Pertanyaan selanjutnya, yakni nomor 4. Juga ayahnya Alwi II yang bernama Muhammad, mengapa tidak dicatat juga?
Pertanyaan kelima, juga ayahnya Muhammad yang bernama Alwi I, mengapa tidak dicatat? Yang keenam, juga ayahnya Alwi I yang bernama Ubaidillah, mengapa tidak dicatat? Yang ketujuh, bukankah katanya mereka semuanya ulama? Yang kedelapan, literasi karangan ulama Ba'alwi seperti kitab Al-Mashra'ur Rawi menyebut bahwa Muhammad Shahib Mirbad ini ulama besar. Ialah pembawa madhab Syafi'i di Mirbad. Bahkan disebut ia guru dari Al-Qolai. Tetapi mengapa sang murid namanya disebut Ibnu Syamroh tetapi gurunya dilupakan? Betulkah Muhammad Shahib Mirbad adalah guru dari Al-Qolai? Kan menimbulkan pertanyaan. Itu pertanyaan yang ke-8. Terus lanjut, pertanyaan yang ke-9. Betulkah ia pembawa madhab Syafi'i di Mirbad? Yang ke-10, tidak ada satu referensi pun yang menyebut keduanya kecuali setelah abad ke-9 Hijriah dalam kitab karangan Ba'alwi. Mengapa demikian? Yang ke-11, lalu apakah ada nama Muhammad Shahib Mirbad disebut di dalam kitab sejarah yang muktabar sebelum abad ke-9 Hijriah yang dikarang bukan Ba'alwi? Kami ulangi pertanyaan yang ke-11. Lalu apakah ada nama Muhammad Shahib Mirbad disebut di dalam kitab sejarah yang muktabar sebelum abad ke-9 Hijriah yang dikarang bukan Ba'alwi? Yang terakhir atau yang ke-12, lalu apakah nama di bawahnya terekam kitab sejarah sebelum abad ke-9 Hijriah? Itulah 12 pertanyaan yang menurut kami itu Ba'alwi itu sangat kesulitan untuk menjawab 12 pertanyaan. Karena sampai detik ini mereka ya tidak bisa menjawab. Kalau mereka itu cerdas, ya otomatis ya sudah dijawab dari awal-awal munculnya pertanyaan tersebut. Ya ini berarti menunjukkan bahwa mereka itu hanya pintar berkuar-kuar saja. Ya wajar dong, seumpama kami mengatakan seperti itu karena faktanya seperti itu. Coba kalau seimbang antara kuar-kuar dan faktanya, sangat mudah dibantahkan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.